Perah sendiri yang di belakang kita ini adalah jenis sapi perah BFH diperanakan Friesian Holstein. Eva sendiri dari Belanda. Nah, adanya di Indonesia dulu disilangkan sama sapi lokal, sama sapi lokal Indonesia sendiri. Nah itu tujuannya biar bisa beradaptasi sama suhu yang ada di Indonesia, makanya disilangkan dengan sapi lokal dan disebut sapi BFH. Nah, sapi BFH sendiri ini berproduksi per hari rata-rata 15-16 liter per hari. Itu pemerannya pagi sama sore. Misal pagi ada 9 liter, sisanya yang sore ya tadi segitu. Kalau pemerannya pagi itu kurang lebih macam-macam dari peternak. Biasanya ada jam 6, jam setengah 6, bahkan ada yang lebih pagi lagi. Biasanya kalau populasinya lebih banyak, biasanya lebih pagi lagi. Terus kalau sore ya itu kurang lebih di jam setengah 5, jam 5. Biasanya kalau jam buka koperasi biasanya. Kalau pemerannya memang diseling antara 10 sampai 12 jam. Nah, itu makanya harus diperah di itu tadi. Semisal pagi jam 6 dan nanti kurang lebih 10 jam lagi juga, karena memang ada masa untuk istirahatnya kayak gitu, untuk pemulihan susunya lagi kayak gitu. Biasanya sapi yang baru produksi itu biasanya harus melalui fase bunting. Setelah bunting nanti melahirkan. Nah itu kurang lebih untuk masa kebuntingan 9 bulan 10 hari, hampir sama kayak manusia. Terus setelah bunting melahirkan baru bisa berproduksi susu. Sekaligus itu bisa setelah melahirkan langsung segera mungkin diperah. Nah susu yang diperah tadi awal keluar susu tadi itu disebut kolostrum. Nah susu kolostrum itu nanti harus sesegera mungkin diminumkan pedetnya, harus sesegera mungkin itu untuk imunnya, daya tahan tubuhnya pedet. Kalau susu sapi sendiri yang memang murni itu biasanya warna cenderung lebih kekuningan, nah bisa dibilang kayak gitu. Terus kalau dilihat secara fisik itu tadi, terus kalau dilihat lagi itu lebih kental. Terus juga semisal apa ya, kalau ada alat ataupun apa benda yang stainless atau aluminium, nah nanti susu murni itu bisa dicoba dicipratkan. Nah kalau jatuhnya lebih lambat itu kemungkinan besar itu kalau dicipratkan jatuhnya lebih cepat. Nah itu biasanya campuran air. Terus cara masaknya sendiri itu kalau semisal pakai tanpa bahan alat lab ya, semisal tanpa ada uji berat jenis ataupun alkohol seperti itu, kalau pengujiannya secara mungkin awam atau manual. Nah kalau penanganan pemasakan atau penyimpanan, nah itu biasanya kalau penyimpanan itu dingin minim 2 derajat 3 sampai 2 derajat minim ya, itu untuk suhu simpan yang apa ya, standarnya pabrik hanya 2 sampai 3 derajat saja. Itu beku bisa, cuma nanti pengaruh sama ini apa ya, pengaruh kalau gitu. Bisa, cuma ya nggak banget sih pengaruhnya. Mungkin ada penambahan kadar air, karena kan kalau disimpan suhu beku biasanya ada uap atau kandungan air yang membeku juga, menggumpal yang pas waktu kita bungkus seperti itu. Nah itu juga bisa. Ada juga penanganannya diolah atau dimasak pasturis. Nah itu di pasturis macam-macam. Kalau referensi ada yang 70 derajat untuk pemasakannya, ada yang 80 derajat pemasakannya. Itu nggak boleh kena api langsung. Bisa kena api langsung, cuma ya itu tadi harus ada termometer stick dan diaduk terus. Kalau nggak diaduk terus nanti bisa kerak. Gumpal. Yang gumpal di pancinya itu nempel.
makanya harus ada pengadukan terus kalau otomatis maksudnya ya harus diaduk terus. Nah itu kalau susu sendiri di suhu ruang itu hanya bisa bertahan 3-4 jam saja, makanya harus sesegera mungkin distorkan ke koperasi. Kalau sudah masuk pendingin atau cooling unit itu bisa sampai 4 hari. Alhamdulillah laku terus karena kan ada koperasi yang memasarkan. Termasuk yang di alun-alun. Ya salah satunya itu. Nah, kalau di Batu sendiri kan operasinya macam-macam, banyak operasi yang khusus menangani sapi susu gitu. Salah satunya yang di alun-alun sama yang di sini. Kalau di suhu beku itu bisa sampai 10 hari bisa bertahan. 10 hari. 10 hari. Kalau pakannya sendiri otomatis hijauan, makanan utama hijauan. Itu ada selain hijauan ada penambahan konsentrat juga. Konsentrat kalau nggak ada konsentrat nanti kurang karena kan mereka difokuskan di susunya. Jadi kan kalau sapi pedaging hanya dikasih rumput nggak jadi masalah. Kalau misal sapi perah dikasih rumput saja nanti hasil susunya kurang, makanya ditunjang dengan konsentrat tadi. Nah, konsentrat sendiri kan macam-macam. Kalau yang produksi ini yang protein yang dibutuhkan itu kurang lebih di 18-19% dari kandungan protein di konsentratnya. Kalau seratnya yaitu didapat dari rumput tadi. Kalau pemberian pakannya 10% dari bobot pakannya. 10% itu ada hijauan sama konsentrat tadi. Campur. Seimbang. Kalau seimbang lebih banyak hijauannya yang pasti. Kalau seimbang enggak, karena kan memang alaminya memang harus dikasih rumput. Kalau konsentrat kan hanya penunjang nutrisi yang kurang di rumput itu tadi, makanya ada konsentrat tadi.